kembali ke weekly analysis. Saya bikin weekly analysis ini tanggal 6 bulan 2 2022 jam 12.48. Ya, weekly analysis kita bicara tentang trend is your friend. Ya, trend is your friend, teman-teman. Jadi apapun tradingmu, pastikan kamu mengerti apa yang terjadi, terutama tren. Ya, nah kita mulai dari gold ya teman-teman. Kita mulai dari daily aja deh. Oke, nah kalau Anda melihat dengan seksama untuk market daily gold ini secara tren dari atas kita lihat high, lower high, lower high, low, higher low, higher low, gitu teman. Terlihat mengkerucut ya. Nah, kenapa saya delete ya? Terlihat mengkerucut ya teman-teman. High-nya semakin rendah, low-nya semakin tinggi. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kita nggak ngerti teman-teman. Jadi kok daily-nya dari gold ini mengkerucut triangle. Orang bilang triangle atau triangle, entahlah. Ya. Tapi yang terjadi di sini, mau nggak mau, ya momentumnya memang mengkerucut. Biasanya saat momentum market mengkerucut itu, dia akan menunggu sebuah momentum yang besar ya teman-teman. Dia menunggu sebuah momentum yang besar di mana akan ada ledakan. Di mana akan ada ledakan. Entah supply atau ledakan demand. Yang mana nantinya akan membuat harga ini bisa menembus resisten atau support yang ada. Jadi bisa aja dia tembus ke atas, bisa aja dia tembus ke bawah. Nah, ini belum terjadi ya teman-teman ya. Tembus ke atas dan ke bawah ini belum terjadi. Sementara kita biarkan dulu daily-nya. Kita akan concern ke H4. Ya. Dia 4, kalau teman-teman jeli, teman-teman akan melihat low di sini, higher low, higher low, higher low, high, higher high, higher high, dan higher high. Yang terjadi di H4. Nah, di tren H4 tadinya dia up. Tapi seperti yang terjadi sekarang adalah nampak lower low. Nampak terjadi ada lower low. Potentially, setelah lower low biasanya market akan pullback ya. Pullback. Target pullback pertama sudah tercapai. Sini ada supply. Target pullback kedua potentially di area merah. Pink. Ya. Pink ini. Drop, base, drop. Tetapi jika ternyata dia masih ke atas lagi, di atas itu kita punya area ini. Nah, kita punya area ini. Ya, jadi dari daily yang mengkerucut, kita lihat H4, trennya naik sudah patah menjadi down mungkin.
yang terlihat oleh matanya kita. Kita akan tunggu pullback. Pullback pertama sudah terjadi. Ya, pullback pertama sudah terjadi. Market sudah sempat masuk ke area supply, sudah kepental ke bawah, masuk lagi, mental ke bawah lagi. Coba ya teman-teman kita lihat quality dari area pink dan harga ini mental-mental di bawah. Kenapa sih sebenarnya? Ya teman-teman, cek H1. Oke, H4 naik, tren naik ini sudah patah ke bawah ya. Tren naik ini patah ke bawah. Impulsif besar ya, pergerakan dari atas ke bawah ini impulsif dan cukup kuat. Pergerakan ini impulsif. Nah, secara quality kalau kita lihat, Anda mungkin akan melihat satu candle doji di dalam drop base drop ini. Dia satu. Ya. Ini candlestick-nya 1833 1828. Ini area ini candlestick doji. Nah, lalu kenapa sih market sudah naik nih sebenarnya? Higher high. Masuk ke area sini, mental ke bawah. Tahan di sini teman-teman. Tahan oleh demand. Naik lagi ke atas. Ya. Turun lagi ke bawah. Gak mau turun, masih tahan lagi. Naik ke atas. Anda lihat ini. Low, high, lower low, higher high. Ya. Low high, lower low, higher high. Mana low? Mana high? Mana lower low? Mana higher high? Timbul higher high lagi, market turun masih tertahan lagi di area QM. Ya. Jadi saat price ini masuk ke area ini lagi, sudahlah, biarin aja. Mungkin saya lebih suka untuk tunggu area ini. Karena area yang pink belum tersentuh. Area pink ini belum tersentuh. Jadi untuk gold, saya akan tunggu ke area pink ini. Harapannya price bisa ikut turun lagi. Cuman ya nggak akan langsung masuk ke sini, lalu dia drop, enggak. Pasti akan ada permainan dulu di sini. Ya, dia akan naik turun nggak jelas, baru akhirnya masuk ke sini. Semoga bisa boom ke bawah. If enggak di sini, area ini, semoga teman-teman melihatnya di sini. Ya. Jadi ada dua area tunggu sell untuk gold. Pertama di sini 1828, yang kedua di sini 1842. Ya. Silakan di mapping ulang. Sesuaikan risknya. Oke, pound sterling teman-teman. Trend is your friend, lihat trennya. Secara keseluruhan pound sterling downtrend. Ya. Secara keseluruhan pound sterling downtrend. Saat downtrend ini teman-teman boleh lihat ada market yang turun, ada yang naik, ada yang turun lagi, ada yang naik lagi, ada yang turun lagi, ada yang naik lagi, ada yang turun lagi, ya. Jadi saat primary turun, lihat secondary-nya. Lihat secondary-nya. Karena kita nggak cuma entry di primary saja.
Kita juga bisa entry di secondary. Nah, kalau posisi sekarang ini kita akan entry di primary. Jujur, belum ada konfirmasi. Ini low, lower low. Ya, belum ada konfirmasi, new low lagi. Jadi kita masih tunggu lower low. Baru kita punya sinyal bahwa market akan downtrend. Ya, tapi lower low ini belum ada. Yang masih ada sekarang high, lower high. Ya. Kembali lagi ini daily. H4-nya bagaimana teman-teman? Dalam momentum turun selalu ada secondary trend. Ya. Secondary trend clear, terlihat jelas. Secondary lagi. Ini naik ini teman-teman ya. Nah, tapi kalau saya melihat, saya terawang ya, naik, turun, naik. Dari naiknya ini kok ada gambaran dia sudah patah. Ada lower low teman-teman. Ada lower low yang terjadi. Ya, kita lihat A1 yang lebih sensitif. Anda melihat low, lower low. Nah, low dan lower low. Jadi kita akan tunggu market pullback dulu untuk time frame H1. Pullback kemana? Supply. Supply satu di sini, yang satu di sini. Supply isi dan supply kosong. Jadi akan ada dua pilihan. Tadi dia ke sini atau dia ke sini. Kenapa ada dua pilihan? Ya iya. Yang tergambar di sana memang dua pilihan. Karena kalau saya memilih hanya satu, ya ini sama dengan tebak-tebak. Kita nggak bicara tebak-tebak, tapi kita bicara bagaimana memanage resiko. Ya, mungkin saya bisa entry di sini dan entry di sini. Stop lossnya nanti bisa saya letakkan di atas sini. Bisa seperti ini teman-teman. Ya, SL di sini bisa. Atau nanti akan saya cari resiko terkecil di sini dan saya taruh stop loss di atas sini. Kecil saja bisa juga teman-teman. Ya, jadi kita nggak menebak tapi lebih memanage. Bagaimana menyikapi jika resikonya ada dua tempat. Ya, jika sell di sini targetnya kemana teman-teman? Targetnya nggak jauh, mungkin di sini aja. Karena area ini sudah pernah touch. Ya, targetnya ke sini aja. Jangan maruk-maruk. Nanti malah harga berbalik. Ya teman-teman. Ini untuk pound sterling, euro. Euro daily juga Anda lihat ya, yang terjadi downtrend. Ini area supply terakhir. Daily yang terlihat jelas drop, base drop ya. Dan terjadi double top. Bisa saja market akan turun dulu. Lalu dia naik ke sini untuk lanjutkan ke bawah secara daily. Secara H4. Mau kita perlu presisikan ya. Kalau dia turun, arahnya kemana?
demand ini. Kalau dia naik, arahnya kemana? Ini ke supply ini. Nah, time frame kecil untuk kita mempresisikan harga. Nah, skenario begini, dia turun dulu ke sini. Berarti area ini sudah nggak fresh. Masuk ke area fresh, supply membawa muatan sell, dan dia lanjut turun ke bawah. Itu plannya, rencananya. Semoga kejadian. Nah, apa yang menyebabkan market dari sini bisa turun? Kita harus cari reversalnya dong di sini. Cari reversal dia satu. Nah, potentially sudah ada reversal. Ini demand sudah di break, meninggalkan supply di atas. Ya, bisa saja dia langsung turun, atau dia masih naik lagi ke sini, baru lanjut turun. Ya teman-teman, ada dua potensi. Sekali lagi ya teman-teman, ini saya nggak ngeramal, tapi saya melihat dari pergerakan harganya. Oke, ya. Jadi euro untuk waktu dekat mungkin kita sell dulu sampai ke demand ini. Untuk time frame besarnya kita bisa tunggu demand ini. Time frame lebih besar, saya akan cenderung sell di sini. Nah ini masih dalam keadaan downtrend. New Zealand, ya teman-teman lihat sama juga yang terjadi daily downtrend. Supply terakhir ya. Market supply di time frame besar ya. Ini juga ada supply lagi di time frame yang kecil. Nah, di sini sudah terlihat di market masuk ke supply ini dan tertolak ke bawah. Ya, tertolak ke bawah. Mungkin lanjutannya market akan down lagi. Mungkin lanjutannya market akan down lagi. Nah, yang menyebabkan down lagi adalah area ini masih. Coba cek. Kalau Anda cek, di sini ada high. Low, higher high. Sini ada lower low. Ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini ada supply. Coba saya cari Fibo. Ya. Supply ini di ping ini ya, di area 50 sampai dengan 61. Mungkin untuk New Zealand ini saya lebih condong ke area ini. Untuk tunggu sell. Harapannya market akan lanjut ke bawah lagi. Turun lagi ke bawah. Targetnya mana? Mungkin targetnya area ini. Ya. Jadi pastikan trend is your friend. Tapi sebelum dia jadi teman Anda harus paham dulu. Anda ikut tren yang mana? Tren daily, H4, H1. Dari melihat tren-tren besar yang terjadi sebelumnya. Ya, untuk apa? Untuk apa? Biar kita ngerti secara mayor, secara minor, market itu akan dibawa kemana. Jadi nggak nebak saja ya teman-teman. Oke, thanks for watching. Oh ya, saya lupa. Kembali lagi ya teman-teman. Kelas batch 13 masih kita buka. Ya, pendaftarannya nanti masih sampai dengan 14
Februari kita mulai, 14 Februari kita mulai, Valentine, hari Selasa. Jadi silakan sebelum 14 Februari teman-teman bisa daftar dulu, ya, dan tanya ke admin seperti apa kelasnya, proseduralnya seperti apa, pembelajarannya seperti apa, biar makin jelas, ya. Karena supply and demand dan price action ini nggak cuman Anda bisa pakai di forex, tapi bisa Anda pakai juga di saham, kripto. Tentunya tidak bisa dipakai di binary option. Oke, thanks for watching. Sukses selalu untuk Anda semua dan God bless. Terima kasih.